Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, hari ini kita sudah berada di Desa Mentok, di Kota Mentok. Kita lagi berada di Pesanggerahan, tempat singgahnya Soekarno dulu ya. Presiden pertama. Presiden pertama. Bung Karno dan Bung Hatta. Soekarno dan Bung Hatta. Kemarin kita sudah nge-review di di Gunung Menumbing. Kita akan temui kita Bapak akan ini. temui pengurusnya. Ya, sebagai. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Ini dengan Om siapa nih Om? Saya Ramzi. Nah, saya dengan Sahabat Fahri, dengan YouTube Sahabat Fahri. Ya, selamat datang di sini. Teman-teman Bangka ini. Ini kami dari Sungai Liat ya Om. Ya. Ini Pesanggerahan ini udah dari tahun berapa Om? Kalau bangunan ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1827. 1827 Ya, ya. di mana dulunya digunakan untuk pengadilan Belanda yang dinamakan Pengadilan Landrat. Oh, itu ya. Nah, di situ siapa yang menentang dan melawan Belanda akan dihukum dan diadili di sini. Setelahnya itu dijadikan mes karyawan timahnya Belanda yang dinamakan Pasanggerahan Bangka Tinuning. Di mana Bangka Tinuning itu adalah suatu pertambangan timah Belanda dulunya. Pertambangan Ya, nama pertambangan. Tahun berapa itu? Tahun berapa kira? Tahun kalau pertambangan timahnya sekitar 1924 sampai 1948. Kalau Pesanggerahan ini dibangun? Kalau Pasanggerahannya dibangun 1827. Oh, berarti lama benar itu, Ya, sahabat Pari ya. hampir 24 kurang 5 tahun. Ya, jangankan sahabat Pari, Bapak aja belum lahir itu. Om juga belum ada ini. Belum ada. Ya. Berarti masih kuat ya bangunan Iya. zaman dulu ya. Bangunannya masih Bukan kokoh. sembarangan ya. Ini ada perubahan enggak bangunan ini? Untuk perubahan sendiri ini ada beberapa kali mengalami renovasi, mulai dari kusen pintu, pengecatan, termasuk penggantian plafon dek atas ini. Ya. Kalau untuk lantai masih dipertahankan zaman dulu. Kalau di zaman Ya, dulu. ada sebagian yang dimirip-miripkan karena dulu kan waktu ditinggal PT Timah sempat berubah bentuk gedung ini. Sempat berubah ya. Ya, Berubah. Ini boleh nanya sedikit Om, ini kan 1825 tadi ya? 18 berapa? 27. 27. Zaman penjajahan itu nggak ada ini, misalnya kena bom, nggak ada ya? Lampu, untuk lampu sendiri kalau Lampu, ya. tahun 18-an belum ada. Oh belum ya? Belum ada. Jadi waktu itu dikuasai sama apa? Belanda? Belanda masih. Belanda berarti ya? Ya. Yang bangun ini Belanda jadi? Belanda, karena kan Belanda dulu mengambil hasil bumi kita ini Oh, untuk timah. negara mereka kan. Ya, Mana di ya, situ para pekerjanya ini diambil dari Republik Rakyat Cina. Oh RRC. iya, iya, iya. Silakan kalau mau masuk. Oh iya, iya. bisa Kita lihat dalam. masuk. Oke. Ya, nanti dari sini. Ya, sini. Sebelumnya kita ngisi buku tamu dulu. Kita mau. Ya, silakan. Di sini. Adanya saya di sini. Di asing di Pulau Bangka ini paling lengkap. Kenapa paling lengkap? Karena dengan para kabinetnya. Ada wakil presiden, wakil perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pengajaran dan staf angkatan udara. Iya, iya. Namun dari 8 orang ini dibagi dua, di mana di sini ada 4 orang, di Bukit Menumbing juga ada 4 orang. Nah untuk yang di sini ada Insinyur Soekarno, sebelah sana kamarnya, yang ini Haji Salib. Nah di depannya ini ada kamar Ali Sastro Milio, menteri pengajaran. Nah sebelahnya lagi ada kamar Mister Muhammad, wakil perdana menteri. Iya, iya. Nah kalau untuk cerita sejarahnya biasa kita memulai dari referensi foto. Ini kursinya masih asli semua ini? Kursi sudah ada di duplikat. Duplikat ya? Oh, iya. Tapi disesuaikan referensi foto. Ya, sesuai ini. Ya. Ini foto referensi mereka waktu di Asia. Karena dulu kita kan 1945 merdeka ya, tapi kedaulatan belum diakui. Baru satu negara yang mengakui, yaitu India. Iya. Di situ tahun 1948 Belanda melancarkan agresi militer Belanda II, di mana para pemimpin kita ditangkap tepatnya di Gedung Agung Yogyakarta untuk diasingkan. Nah sebelumnya Bung Karno sempat bertanya di situ, kali ini saya mau diasingkan kemana? Namun dirahasiakan sama Belanda. Silo. Nah, dirahasiakan Belanda. Kalau yang pertama kali datang ke Bangkanya Muhammad Hatta ini. Mata ya. Ya, ini mereka datang tanggal 22 Desember 1948. Ini naik Pesawat amfibi. ini kalau pesawat amfibi ya? Ya, dijemput pakai perahu. Di mana Di tuh? Pangkalbalang. 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 Pelabuhan Pangkalbalang. Nah, jadi Sekarang udah jarang kita lihat pesawat amfibi ya. iya. Ini kan Bung Karno dijemput oleh keputusan BFO untuk melakukan perundingan. Jadi dijemputnya dari Parapat Sumatera Utara sana, tepatnya di Barat Pagi, dibawalah ke Bangka menuju ke Pangkalbalang.
sebelumnya ini mau mendarat di Kampung dulu sebenarnya. Tapi waktu itu masyarakat yang antusias menyambut Bung Karno terlalu ramai, Belanda putar haluan ke laut. Iya. Itu kira-kira yang megang dayung itu masih ada nggak orangnya? Udah meninggal ya. Udah meninggal, ya, ya. Tapi ada beberapa tamu yang kesini, dia menceritakan bahwa kakeknya itu pernah menggendong Bung Karno dari perahu itu menuju ke tepi pantai. Nah, kalau yang ini ada foto dia waktu datang ke Menombing, setelah dari Pangkalbalam dibawa ke Menombing. Ya, Dia sempat berfoto dengan masyarakat. Masyarakat di sini. Ya, nah di sini muncullah ide dia minta pindah. Kenapa dia minta pindah? Karena kalau diasingkan di Menombing, kesana jauh dengan masyarakat. Jadi dia memutuskan minta pindah ke sini dengan alasan saya punya penyakit asma yang nggak tahan dingin. Nah, seharinya dia minta pindah ke gedung ini, dia minta difoto dulu di kamar B1 depan sana. Dengan pose duduk. Itu ya. Ya, setelahnya itu dia menuliskan surat untuk istrinya Fatmawati. Suratnya berbunyi, Pat, ini adalah gambar emas pada waktu sehari dimentok, kurus ataukah gemuk. Nah, kenapa dia tulis surat ini? Karena waktu itu Ibu Fatmawati nggak tahu setelah dari perapat beliau ini dibawa kemana. Boleh dikatakan ini suratnya singkat, padat, romantis ya. Dia memberi kode juga bahwa dirinya itu ada di mentok, bertanya dirinya itu kurus ataukah gemuk. Itu ngantar surat itu pakai pos ya? Dia dulu ada orang kepercayaannya Pak yang tugasnya dari Bangka ke Jogja. Iya. Ada kemungkinan Pak Sujono Hadinoto, karena Sujono Hadinoto juga yang membawa sang saka dari Jogja menuju ke Bangka dengan pertaruhan nyawa. Perjuangan dulu ya? Iya, karena kita kan belum diakui tuh kalau bawa sang saka ketahuan Belanda dia dibunuh. Iya. Nah, ini ada foto ini. Ini foto-foto presiden. Tiga juru kebunnya. Yang ini istri dari sang penjamin. Jadi kenapa waktu diasingkan di Bangka ini Bung Karno tidak dikawal sama militer Belanda? Karena ada sang penjaminnya. Sang penjaminnya itu orang Sumatera Selatan. Namanya KZ Abidin atau Kemas Zainal Abidin. Yang mana? Dia nggak ada foto, tapi ada istrinya nih. Ini istrinya, ini anaknya. Kemas Zainal Abidin. ya. Ya. Orang Sumatera Selatan, namanya pun diabadikan di nama jalan di Bengkulu. KZ Abidin 1, KZ Abidin 2. Nah, kalau yang bawahnya ini beliau lagi pidato di lapang Gelora Mentok. Pasar Mentok pun dibelusukin sama beliau. Nah, sesekali dia sering terima tamu masyarakat bertemu di sini. Nah, kalau di bawahnya lagi nih ada dua wanita. Salah satunya baru meninggal 3 bulan lebih yang lalu. Namanya Nyai Indrawati. Dia ini sang pramusajinya Bung Karno waktu dia singgah di sini Bung Karno. Nah, beliau asli orang Mentok. Dia punya anak Dirjen Minerba yang saat ini namanya Ridwan Jamaluddin yang bakal jadi PJ Gubernur. Nah, Ridwan Jamaluddin ya? Ya, dia selain jadi pramusaji, setiap 3 hari sekali tugasnya menggantikan bunga mawar merah di kamar Bung Karno. Ya. Kalau yang sebelahnya? Sebelahnya itu belum diketahui namanya. Belum diketahui. Nah, ini yang tukang ganti bunga mawarnya. Iya. Bahwa Bung Karno waktu dia singgah di Bangka ini atau di Mentok, dia sering bersosialisasi dengan rakyat Mentok. Inilah foto kenangan-kenangannya. Dengan ibu-ibu dia dekat, anak-anak kecil dia dekat, termasuk bapak-bapak. Nah, sebelahnya lagi itu adalah acara napak tilas. Napak tilas itu perjalanan kaki Bung Karno berserta rombongan para tokoh dengan masyarakat juga berjalan kaki dari sini menelusuri pantai Batu Rakit menuju ke mercusuar Tanjung Kalian. Sesampainya di Tanjung Kalian dia makan-makan dengan rakyat. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan setahun sekali oleh Kabupaten Bangka Barat. Namun karena pandemi sudah berlangsung 2 tahun ini dilarang dulu. Gitu ya. Nah, ini ruangan Ali Sastro Mejoyo, Menteri Pengajaran yang sempat katanya jadi presiden kedua selama kurang lebih 2 bulan untuk sementara. Di mana itu? Itu kalau nggak salah di Bukit Tinggi. Ya, Padang ya. Iya. Pernah saya dengar. Tapi itu tidak diakui ya. Iya, tidak diakui. Sayangnya kan. Pernah Karena jadi kan- ibu kota waktu itu. Nah, karena dulu di Padang itu sempat dijadikan PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Ada gedung itu tidak dirawat. Saya Nah. pernah lihat di TV itu. Iya. Nah, di sebelah kamar beliau ini connecting ke Mr. Muhammad Rum, Wakil Perdana Menteri. Ini baju. Seragam beliau. Ini Wakil Perdana Menteri. Langsung tembus ya. Dia connecting. Dimana Mr. Muhammad Rum ini adalah orang yang melakukan perjanjian perang kerajaan.
Dia perwakilan dari Indonesia, sementara dari Belanda adalah Dr. Van Ryan. Kayaknya tuh, ini kalau udah zaman dulu pakai ini udah termasuk ini memang menteri kan, Wakil Perdana Menteri. wakil perdana menteri dia. Iya. Nah, tuh seragamnya tuh pakai ini. Itu asli. Duplikat. Serikat. Nah, ini meja makannya mereka, tapi pernah digunakan untuk rapat kompromi terakhir, yaitu kurang lebih foto. Oh, ini. Pada saat itu Presiden Soekarno lengkap dengan kabinetnya ya. Ini dengan perwakilan delegasi. Wakil ketua teh. Oh, Dulu kan masih RIS, Republik Indonesia Serikat. iya iya. Ini toples ini. Ya, sesuai di foto tuh ada toplesnya. Piringnya pun masih jadul kan. Kalau gelasnya baru. Ini asli ya. Nih, piringnya ada made in Holland. Oh iya. Antik. Ya. Ya, itu mesin ketik namanya. Nah, kalau tujuan Novel ini dalam rangka tidak hadir karena dia diperintah Soekarno untuk membawa sangkaka dari Jogja menuju ke Bangka dengan pertaruhan nyawa. Ini yang mesin kit zaman dulu nih sahabat. Itu ada Ini udah canggih nih zaman dulu. sudah ada surat kuasanya. Hmm. Nah, di sini juga serah terimanya kekuasaan ibu kota negara dari Soekarno ke Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, boleh dikatakan juga Sri Sultan itu sempat jadi presiden ketiga gitu, namun tidak diakui juga. Soekarno ke Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sustain. Ya, dalam lembaga 49 tahun. 9 Juni. sudah ada tubuhnya. Gedung 1951 ini. Satu, kalau 49 masa pengasingan belum ada tubuh. Ini Kamarnya Pak Soekarno. kamar Soekarno. Masuk ke ruangannya. Ada beberapa ikan beliau sama komando. Dekat komando. Dekar itu. Tuh. Topi dengan ini. Topi Demang atau Itu topi napaktilasnya dia. jelas ya. Ya, kan bersama Ada pena gitu ya, ada pena juga ya. Ini dekat komando. Iya. Gambar burung Garuda atas itu. Untuk santai ya. Ini ruang istirahatnya. Istirahat. Panjang tidurnya. Hmm. Ini meja tulisnya yang ada bunga mawar yang sering digantikan ini Indrawati. Ya. Ini asli. Mawarnya Udah anu ya. mawarnya Ini pink ini, nggak ada merah, pink. Asli. Bukan ada yang udah layu asli berarti. ya? Asli. Yang ini yang maksud. Iya iya iya. Ini zaman dulu nih. Sebelum kamarnya. Nah, dia connecting ke kamar Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri sekaligus penasehatnya beliau yang menguasai 7 bahasa. Itu foto beliau. Itu lukisan. Lukisan. Lukisan tuh. Bintang 5. Yang dimakan. Dia pesan. Se. Ini ada tongkat juga ya. Ada. Lukisan ini. Bajunya. Tempat tidurnya. Nah, di sebelahnya tuh ada referensi foto lagi. Kepulangannya dari Bangka menuju ke Jogja lagi. Dia sempat berkumpul dengan masyarakat tepat di depan gedung sini. Dan dia sempat berkata, ada saatnya datang, ada saatnya pergi. 6 Juli 49-nya baru perpisahan yang ini benar-benar. Iya iya. Nah, di mana mereka ini masyarakat mengucapkan selamat jalan, salam perpisahan. Nah, tahun 49 tubuhnya kan belum ada nih pasti Belum ada, ya. Itu mobilnya ya. Menunggu. Mana? Mobilnya ada di sana Pak. Kalau ini di Jogja ya. Oh itu. Jogja. Ya, Kedatangan di Sultan Jogja. nih. Sultan Jogja. Ya. Nah, tahun 51 dia datang ke lokalnya sini dalam rangka peresmian tubuh sama Garuda. Ini disambut sama perahu kecil. Ada beberapa negara juga yang ikut perwakilannya. Ini militer kita.
Nah sebelum resmi tubuh sama pemasangan lambang Garuda, dia reunian dulu makan-makan dengan rakyat. Ada perbedaan topinya, di topi Demang di kata Bapak. Ya, ya, ya. 49 belum ada lambang Garuda, 51 udah ada. Ya, ada. Ya, karena sudah diakui kedaulatan. Nah, terus lanjut situ. Kalau ini perjanjian Muhammad dengan Dr. Van Ryan di Amsterdam, Belanda. Nah, terus jauh sebelum Bung Karno, yang kata saya sempat jadi gedung pengadilan Landrat atau pengadilan Belanda, itu sempat ada Pangeran Surakarta yang diasingkan di sini. Ini sketsanya. Ya, ini Pangeran Surakarta yang bernama Kanjeng Haryo Pakuntram. Dia cucu dari Paku Alam II, ini silsilah. Di mana dulunya dia diperintahkan Belanda untuk memerangi pemberontak Aceh, namun dia berpihak pada pemberontak Aceh yang menyerang Belanda. Makamnya pun ada di Mentok ini. Kebun Alas. Tadi, di mana di sini ada piring, gelas yang berlogo BTW yang Banka ini tadi. Nah, ini ada tahun pembuatannya. Amsterdam 1930. Ini lokasinya di mana? Di belakang, pohon alpukat arah sumur. Oh, di dekat sumur besar Ya. ya. Nah, terakhir kita ke ruangan seharinya di sana. Terus lantai masih sama, di belakang sama, efek cahaya datar. Nah, itu Kursinya sama. ini enggak replika gitu. Sebagai ikon foto aja. Biasanya kan yang ada tadi foto. Jangan dekat perjuangan diplomasinya di Pulau Bangka. Nah, terus tugu depan ini dibangun oleh perintahnya Bung Karno tahun 1950, 51 diresmikan. Di depannya itu ada kata-katanya. Di bawah sinar gemerlap terang juatja, kenang-kenang menumbing, kenang-kenang membawa kemenangan. Bangka, Yogyakarta, Jakarta, hidup Pancasila, BNK Tunggal Ika, Muhammad Hatta. Kenapa ada Jakarta, Jogja, Bangka? 1945 kita merdeka. Pas proklamasi dibacakan, sangsaka dikibarkan di Jakarta. Begitu ibu kota negara jatuh ke Yogyakarta, Belanda melakukan agresi militer Belanda II. Di situ para pemimpin ditangkap, sangsaka kita dipisah antara merah dengan putih. Dibelah dua. Nah, begitu para pemimpin ini ditangkap untuk diasingkan, tepatnya di Pulau Bangka, sangsaka ini Bung Karno setelah dijahit dengan jarak 2 cm, dia memerintahkan Sujono Hadinoto untuk membawanya ke sini. Nah, sesampainya di Bangka, sangsaka itu diserahkan kepada Presiden RIS Bangka, namanya Muhammad Abang Yusuf Rasidi, orang kampung Mentok. Begitu kurang lebih sekitar 1 bulan atau 2 bulan di sana, sangsaka itu Bung Karno memerintahkan Sujono Hadinoto lagi untuk membawanya di kamar dia. Nah, di kamar itu dibentang koran, baru sangsaka dibentang di atasnya. Dia menangis terseduh-seduh, membayangkan betapa sulitnya memperjuangkan kemerdekaan yang diakui ini tadi. Nah, kita resmi merdekanya itu 27 Desember 1949. Merdeka lepas, mutlak. Kalau begini masih belum diakui kedaulatan. Sahabat, ini patung pesanggerahannya. Monumennya. Burung Garuda tuh. Ini ya orang namanya. Oke, kita akan lanjut.